Salam saudara, dari Piriria usia 60 tahun di Guangzhou, Cina. Luar biasa ya, jauh sekali. Salam Pak Era, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan sekitar seminar Logos Pak. Begini Pak, di seminar Logos ke-24 dan Logos 21 dan 22. Kalau tidak salah Bapak bicara tentang Yohanes 1 ayat 1. Kalau saya coba memahami ayat inilah yang menjadi dasar pemahaman kaum Tritunggalis. Yang jadi masalah di situ adalah kata bersama-sama. Jadi mereka menganggap bahwa Bapa dan Firman itu merupakan dua pribadi yang berbeda. Lebih parah lagi di ayat selanjutnya dikatakan bahwa Firman itu telah turun menjadi manusia. Bapak menjelaskan bahwa turun menjadi manusia tidak masalah, tapi jangan diartikan secara mistik. Mengenai kata bersama-sama artinya mengacu menunjuk kepada Bapa Yahweh. Pak Era sudah menjelaskan kenapa kata bersama-sama itu ditulis oleh Yohanes. Karena untuk menghindari dari pemahaman filsafat Yunani dan mengajak umatnya untuk berpikir bahwa Alkitablah standar yang tertinggi, jadi bukan filsafat. Maaf yang ingin saya kurang memahaminya Pak, bisakah menjelaskan secara ringkas lagi di Abam ini mengenai hal tersebut? Ada dua ayat lainnya memberikan kesan seolah-olah ada dua pribadi dalam Elohim Yahweh. Seperti di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan seterusnya. Kata kita kesannya merujuk kepada Bapa, firmannya dua pribadi. Bahkan biasanya merujuk kepada tiga pribadi. Dan ini asumsi saja. Dan itu tidak tepat. Asumsi. Nanti akan saya jelaskan dalam tema khusus. 1 Yohanes 5 ayat 7 sudah ada 3 yang memberi kesaksian. Di dalam surga Bapa, Firman, Roh Kudus dan ketiganya satu. Ini sebenarnya kalimat di surga ada Bapa, Firman dan Roh Kudus. Itu tambahan. Teks aslinya tidak ada. Itu reka-rekaan. Untuk melegalkan Trinitarian punya pandangan. Jadi ini tidak benar ya. Jadi kata di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu, ini tidak ada kalimat itu. Mestinya sebab ada 3 yang memberi kesaksian langsung, yaitu roh, air dan darah. Jadi bahwa Yesus telah menjadi manusia. Darah dan air menunjuk tubuh Yesus yang sama seperti kita. Roh itu unsur kehidupan dari Bapa. Mestinya begitu. Karena penambahan itu maka timbul asumsi yang salah. Oke. Bagaimana menurut tanggapan Pak Eras mengenai 2 ayat tersebut? Dan 1 ayat lagi di 1 Yohanes 5:20. Yang mana saya kurang memahami kata dia adalah yang benar. Pak, 2 hal yang Bapak tanyakan, 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 1 Yohanes 5:20 sudah saya jawab. Dia adalah Allah yang benar menunjuk Allah Bapa. Saya sudah tunjukkan lagi ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu disebut yang benar. Di seluruh konteks 1 Yohanes 5:20 itu menunjuk Bapa Allah yang mengutus putranya. Dialah Allah yang benar. Bukan putranya, Allah yang mengutus putranya. Dia Allah yang benar. Akan tetapi tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada dalam dia yang benar, dalam anaknya Yesus Kristus. Dalam anaknya, nyanya ini Bapak. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi kata dia adalah Allah di sini merujuk kepada Bapa, bukan ke anak ya. Saya sudah menjelaskan khusus coba di episode berapa ya. Tetapi saya akan tulis bukunya dan nanti Anda akan saya beri. Anda ingatkan tim Abam untuk bisa mengirimkan PDF-nya. Sekarang sedang kami tulis ya. Terima kasih Pak. Saya yang menemukan 1 ayat di Yohanes 6:38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku.
Kalau saya perhatikan ayat ini memberikan kesan di satu sisi seolah-olah Yesus itu Allah anak. Karena Yesus berkata, aku turun dari surga. Tapi pada saat yang bersamaan Yesus juga mengatakan, Bapalah yang mengutus aku. Ini memberi kesan yang agak membingungkan, kecuali lain lagi kalau Yesus mengatakan begini, sebab aku lahir ke dunia bukan untuk melakukan kehendakku. Begini Pak, cara kita membaca Injil Yohanes harus benar. Injil Yohanes ini sebenarnya menafsir ulang atau memodifikasi Injil Matius, Markus, Lukas. Dimodifikasi untuk mengcounter filsafat Yunani. Harus dipahami dengan kacamata filosofis yang benar. Jadi kalau Yesus berkata, kamu bukan berasal dari dunia ini. Apakah berarti kita ini punya praeksistensi? Kan tidak. Darahku benar-benar minuman, tubuhku benar-benar makanan. Kan berarti itu konyol, kanibalis, kan bukan. Aku ada sebelum Abraham. Wah, kalau kita memandang itu secara harfiah, Yesus tidak waras, konyol. Jelas dia anak Maria dan Yusuf dan banyak yang lebih tua dari Yesus. Nah inilah yang saya jelaskan secara detail tahap demi tahap. Termasuk yang Bapak tanyakan ini. Oke. Terakhir Pak, saya bingung pada saat Yesus bangkit dari kematian dengan menggunakan tubuh kemuliaannya. Seperti yang Pak Eras katakan bahwa ia sudah menjadi Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Karena dia sudah mengalahkan maut. Jadi Yesus tetap anak Allah yang diutus oleh Bapaknya. Nah kaum Tritunggalis selalu mengatakan bahwa yang mati di kayu salib itu adalah kemanusiaan Yesus. Kemanusiaannya Yesus bukan Sang Firman. Lalu saya bertanya kepada teman saya yang menganut paham Tritunggal. Saat Yesus bangkit dari kematian, apakah yang bangkit itu firman-Nya? Kalau ya, lalu kenapa tidak dalam bentuk cahaya, misalnya bukan dalam bentuk fisik lagi ya. Meskipun fisiknya Tuhan Yesus itu tidak lagi sama dengan manusia. Karena meskipun dalam bentuk fisik, tapi Yesus sudah mengenakan tubuh kemuliaan yang tidak bisa mati lagi. Tapi pada saat Yesus naik ke surga dengan tubuh kemuliaan, bukankah itu menunjukkan bahwa di surga sekarang ada dua pribadi yang berbeda dan tidak sehakikat, yaitu pribadi Allah Bapa Yahweh yang tidak kelihatan dan pribadi Sang Putra yang mengenakan tubuh kemuliaan. Satu lagi Pak, kenapa Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Saulus atau Paulus dalam bentuk cahaya, bukan dalam bentuk wujud fisiknya yang menggunakan tubuh kemuliaan? Saya rasanya itu pertanyaan saya. Oke. Pak, God bless you and your family and also all staff members of GSKI. Wow. Kepada Bapak yang menanyakan ini di Guangdong, Cina usia 60 tahun. You are smart, sir. Jadi mengenai kebingungan Anda kepada kaum Trinitalis ini ya. Nah, yang disalib Tritunggalis maksud saya ya. Yang disalib itu kemanusiaan Yesus, bukan firman. Ya memang karena konsep itu tidak tepat sehingga akan membingungkan. Tapi saya mohon Bapak akan sabar menunggu jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi Bapak kemukakan yang saya baru jawab sepotong dan itu tidak bisa jadi dasar. Mengenai mengapa Yesus menampakkan di dalam bentuk cahaya, itu tidak prinsip Pak. Kenapa tidak dalam bentuk misalnya fisik? Itu tidak prinsip. Jadi tidak apa-apa. Anda tahu tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman. Nama Bapak akan saya ingat, ini adalah staf saya. Bapak akan saya beri PDF kenosis. Nanti akan dikirim ke email Bapak atau WhatsApp ya. Di Guangdong, Cina. Ya, I appreciate ya your WhatsApp, sir. Deeply. Thank you. Oke, dari pria di Nabire, Papua Tengah. Salam Pak Eras, saya ingin sekolah teologi di sekolah Pak Eras. Tapi saya tidak tahu harus berbuat apa agar saya bisa sekolah teologi. Keluarga Bapak sama Mama saya lah orang keluarga. Bapak sama Mama saya lah orang terbatas. Saya mau jadi akan dalam keluarga kami yang membuat terang kepada Bapak sama Mama dan keluarga saya. Saya setiap pagi doa pagi kalau ada ibadah, ya.
Dan saya bersyukur bisa belajar dari Pak Eras tentang logos. Dan saya benar-benar sangat mengerti dan tanggap apa yang Bapak sampai. Walaupun lewat YouTube, tapi roh Yahweh tidak terbatas kepada siapa yang mengenal dia. Sekali lagi saya berterima kasih Pak Eras, karena lewat Pak Eras saya berubah dan bersyukur atas hidup saya. Oke. Tuhan selalu beri Pak Eras panjang umur, sehat. Aduh, namamu Willy. Will, saya tidak tahu berapa umurmu, tapi hari ini juga akan dihubungi oleh staf saya. Cuman kayaknya kamu terlambat kalau kamu mengirimkan ini baru sekarang, karena sudah mulai kuliah tahun depan. Tahun depan kamu akan saya bawa ke Jakarta, ya. Saya akan membawa kamu ke Jakarta kalau kamu merindukan jadi pendeta. Ya. Hari ini dihubungi, ya Nak. Willy, kamu saya hubungi. Ya. Jadi sebelum tahun depan kamu ke Jakarta, kamu belajar bahasa Inggris. Karena kalau sekolah di STT Ekumene itu biasanya Inggris ditekankan. Setiap hari kami belajar bahasa Inggris, setiap hari. Supaya mahasiswa STTS semua mampu berbahasa Inggris. Kadang-kadang saya mengajar juga separuh atau seperempat atau sepertiga dalam bahasa Inggris. Supaya mahasiswa terbiasa mendengar bahasa Inggris. Jadi kami pun mengajar juga sebagian dalam bahasa Inggris. Oke, sampai ketemu Willy. Ingatkan kami dan kamu akan dihubungi oleh staf saya, Nak. Kamu akan saya bawa ke Jakarta. Kalau orang tuamu tidak mampu, saya akan tolong kamu. Yang penting kamu sampai Jakarta. Oke. Dari janda usia 66 tahun. Pak Era, saya punya masalah mau curhat sama bawahan. Oke. Saya nggak ada anak, tidak punya anak, saya di Tangerang. Oke, yuk deket ibu. Ibu jadi keluarga kami. Ibu jangan merasa kecil nggak punya anak. Abam jadi keluarga. Ya, hari ini akan dihubungi. Ibu akan dibantu, apa yang bisa kami bantu. Dan kehormatan bagi kami dilelahkan, dicapekkan, ya direpotkan oleh jemaat. Karena dengan cara itu kami mengumpulkan harta di surga. Kami akan hubungi ibu dan ibu jadi keluarga kami. Ibu menjadikan kami juga keluarga. Tuhan memberkati. Ibu jangan susah, gak punya keluarga, gak punya anak. Ibu punya Tuhan. Dari pria usia 47 tahun lajang di Jakarta. Pak Eras sering berkata bahwa Allah Bapa tidak kelihatan karena roh adanya. Dan kita tidak pernah bisa melihatnya. Tapi bagaimana dengan makhluk roh lainnya? Apakah mereka bisa melihat Allah Bapa? Seperti misalnya para malaikat dan para balat nara surga, serafim, kerubim, anak-anak Allah atau Beni. Ya. Bukan Bani ya, Beni, Elohim yang ada di kitab Ayub, iblis dan roh jahat lainnya. Menurut saya hakikat Allah roh adanya ini untuk semua makhluk. Dia tidak bisa dan memang tidak perlu dan tidak akan pernah bisa kelihatan dia maha segala-galanya. Tapi dia bisa menampakkan diri namanya teofani. Dengan berbagai penampakan. Tapi bukan dalam arti hakikatnya. Hakikatnya sebagai Allah yang roh itu. Abraham bisa bertemu muka dengan Yahweh juga Musa. Itu teofani Allah. Bisa. Oke. Lantas siapa yang dilihat Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya pasal 6? Kalau Anda membaca dalam perjanjian baru dikatakan bahwa Yesaya melihat kemuliaan Allah. Jadi yang dilihat bukan Allah Yahweh, kemuliaan Allah. Ya, saya lupa di mana ayatnya tapi saya sudah menemukan, saya sudah membaca itu. Dan nanti kalau kita bicara soal hakikat Allah Bapa, itu akan kita pelajari. Bahwa yang dilihat Yesaya itu kemuliaan Allah. Begitu Alkitab mencatat. Ya, jadi waktu Yesaya berkata, aku melihat Allah, itu dijelaskan oleh ayat lain. Yesaya melihat kemuliaan Allah. Maka kita jangan menafsir ayat Alkitab di luar ayat Alkitab. Alkitab harus ditafsirkan oleh ayat Alkitab. Seperti pada mulanya firman. Jangan menafsirkan dengan pikiran premis lain. Harus ditafsirkan dengan Alkitab.
Bahwa ternyata ada ayat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ternyata Yohanes memparafrasakan Kejadian pasal 1 dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Itu paling benar. Jadi ternyata pada mulanya firman sama dengan pada mulanya Elohim. Jadi firman itu pada dasarnya Allah sendiri. Begitu juga dengan kitab Yeskiel pasal 1, 2, dan 3. Khususnya pasal 2 dan 3. Siapakah yang ada di situ dan yang berbicara dengan Nabi Yeskiel? Sekali lagi Allah itu bisa menampakkan diri dalam berbagai penampakan yang disebut teofani. It's okay. Oke. Dari pria usia 50 tahun. Salam Pak, kenapa kok setan tidak bisa diampuni sedang manusia kok masih diberi pengampunan? Ini pertanyaan klasik dan tetap aktual. Ternyata setan memiliki keberadaan yang bisa menjadi sumber dosa. Ya. Dia yang melakukan pertama kali yang namanya original sin. Original sin itu bukan soal membunuh, berzina, mencuri. Tapi mau menyamai Allah. Dan itu ternyata tidak bisa diampuni. Ya, untuk makhluk satu ini. Ya. Dan ternyata saudara-saudara, Yesus mati bukan untuk makhluk ini. Karena makhluk ini langsung berhadapan dengan Allah. Dia langsung melawan Allah. Dan itulah yang membuat dia tidak bisa diampuni. Oke, luar biasa jawaban ini ya. Oke. Yang penting manusia bisa diampuni. Perempuan usia 15 tahun pelajar SMA Riau. Salam Pak, terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan saya di episode yang lalu. Izin tanya Pak, bagaimana cara menjadi remaja yang disayangi Bapak di surga? Karena masa-masa seperti ini Pak, saya terkadang bingung karena saya penuh keinginan-keinginan untuk memiliki banyak hal Pak. Yang saya tahu ini juga normal Pak, tapi saya merasa ini mengikat saya Pak. Bagaimana ya Pak kalau saya tidak memiliki hasrat itu juga tidak baik. Kalau saya tidak memiliki hasrat itu juga tidak baik Pak. Kenapa tidak baik? Karena tanpa hasrat dan ambisi manusia pasti tidak berkembang. Oh kita harus punya ambisi dan hasrat nak. Tapi ambisi hasrat kita harus kita tujukan untuk Tuhan. Mau jadi pramugari, dokter, mau banyak duit, pedagang, harus punya hasrat. Tapi semua kita lakukan untuk Tuhan. Itu intinya. Ya, oke. Karena tanpa hasrat dan ambisi manusia tidak bisa berkembang. Betul nak. Seperti terlihat cantik atau baik di mata manusia serta berprestasi. Benar nak. Kalau kamu berantakan penampilanmu, nilai sekolahmu berantakan, kamu jadi sampah. Kamu tampil cantik, kamu berprestasi, kamu jadi someone, jadi seseorang ya, menjadi cetar, membahana. Tapi itu untuk Tuhan, bukan untuk dirimu. Saya juga mengerti Pak bahwa hasrat kita hanya untuk menjadi anak kesayangan Bapak. Keren. Tapi bagaimana dengan hasrat untuk memiliki sesuatu Pak? Atau hasrat untuk menggapai sesuatu? Bagaimana agar tidak terikat Pak? Kau masih muda. Saya mengerti kamu bingung. Bagaimana bisa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan? Tapi kamu belajarlah sejak muda. Kalau sudah tua seperti Om Eras, sudah ngerti. Ya, sudah mau mengakhiri hidup. Jadi semua yang saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ada gerak hati saya dengan kebanggaan, kesombongan, saya langsung buang. Karena semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Saya ingin menjadi pendeta Pak. Orang tua saya juga ingin seperti itu juga. Namun saya ingin mengerti Pak bagaimana cara fanatik yang benar. Saya sering dibilang fanatik Pak sama orang tua, orang di sekitar. Sampai saya pernah nangis karena sakit sekali. Tapi itu tidak masalah Pak, tolong beri nasihat pada saya Pak. Saya ingin menjadi pendeta yang ditolak. Saya tidak ingin menjadi pendeta yang ditolak Bapak. Jadi menjadi pendeta yang baik. Kami mencintai Pak Eras, shalom. Aduh nak, kamu buat saya terharu nak. Umur 16 ini umur kelas 2 SMP ya, 3 SMP. 1 SMA. Mama kamu gak ada di sini nak. Tapi biar nanti kamu dihubungi oleh konselor muda.
seumur lebih tua beberapa tahun dari kamu, tolong dihubungi. Kamu akan didampingi nak, supaya apimu tidak padam. Langka anak remaja seperti kamu dan harus dilestarikan dan dikembangkan. Kalau kamu menjadi pendeta, kalau kamu masuk STT Ekumene, kamu akan saya arahkan. Ya, STT kami ini STT yang terakreditasi, ada 9 prodi dan institusi yang semua telah terakreditasi. Mahasiswa yang masuk kami latih terus dengan belajar bahasa Inggris dan setiap mahasiswa kami belikan 1 laptop. Ya, baik yang beasiswa maupun yang tidak, rata-rata beasiswa. Supaya mereka semua jadi orang-orang cerdas dengan laptop yang baik, bukan laptop yang gampang rusak. Terakhir kami berikan laptop standar yang baik. Bukan untuk menunjukkan atau menonjolkan diri, tapi supaya tahu bahwa orang-orang seperti kamu itu berharga. Yang menjadi anak-anak Allah yang kami latih akan menjadi perwira-perwira tinggi kerajaan surga. Tolong dihubungi anak ini nak. Diarahkan ya. Oke, ini anak-anak seperti ini langka loh. Ya. Aduh, luar biasa ini. Wanita usia 53 tahun single parent di Medan. Pak Eras, dengan hormat, saya seorang ibu dari Medan usia 53. Saya ingin menyampaikan apa yang menjadi kesedihan di hati saya menyaksikan kehidupan yang tragis atas khususnya anak-anak di sebuah kawasan di Medan, Pak. Ada sebuah daerah tempat bernama Laut Dindang, di mana ada banyak anak-anak yang lahir di keluarga yang sungguh sangat tidak ideal. Di bawah ini saya tunjukkan sebuah foto atas izin ibu yang bersangkutan, Pak Eras. Ibu tersebut menikah di usia 15 tahun, dinikahkan dengan cara perjodohan dari orang tua tanpa sebelumnya saling mengenal. Sudah memiliki 3 anak dan saat ini sedang mengandung. Suaminya dengan usia yang masih muda hanya bekerja sebagai tukang becak barang di sebuah pasar. Dengan penghasilan yang didapat hanya untuk membeli sabu atau main game online. Si ibu bekerja sebagai tukang cuci dengan penghasilan yang sangat minim dan kehidupan anak-anak ibu tersebut sangat menyedihkan. Ketika bapak suami ibu tersebut, anak-anak ini marah. Tidak segan-segan memukul dengan kasar dan banyak ucapan yang kasar juga. Pak Eras ini satu contoh keluarga, ada keluarga-keluarga yang memiliki persoalan hampir sama yang jumlahnya tidak sedikit. Setiap kali saya mendengar lagu Menggenggam erat tangan kecil, hati saya sangat hancur mengingat masa depan anak-anak ini nantinya kalau tidak ada yang merebut mereka dari tangan iblis yang sudah menabur benih neraka. Pak Eras, bukalah PAUD, TK dan SD di daerah Laut Dindang tersebut, Pak, agar anak-anak bisa terselamatkan, mengenal kebenaran dan diarahkan ke langit baru, bumi baru. Saat ini percepatan ya Pak Eras, sampaikan. Kita harus berkejar-kejaran dengan waktu. Jangan sampai terlambat untuk anak-anak itu diselamatkan. Dengan segala hormat, terima kasih Pak Eras. Ibu membuat saya terharu. Ibu harus dihubungi nak. Suruh Bu Esther hubungi. Kita harus membuat studi kelayakan apakah bisa dibangun PAUD di situ. Tahun depan kami membangun beberapa PAUD. Paling tidak 3 PAUD, 2 sekolah menengah teologi. Yang di Medan itu di GSKI Jalan Bajak. Jalan Bajak, tempatnya Pak Yustan. Tempatnya Pak Yustan sedang dibangun gedung bisa lantai 3 untuk asrama sekaligus untuk sekolah menengah atas. Atau sekolah menengah teologi, jadi SMA tapi untuk jurusan IPS saja. Yang bisa meneruskan ke psikologi, manajemen, accounting ya. Tapi tidak bisa meneruskan ke kedokteran dan teknik. Ya memang tidak harus ke kedokteran kan saudara. Jadi bagi Bapak Ibu tahun depan sudah bisa mempersiapkan anak-anaknya mendaftar di SMTK. SMTK mungkin namanya apa, Ekumene atau apa ya belum jelas, atau SMTK Rehoboth Medan. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak mampu pasti dibantu, yang anak-anak lulus SMP tinggal di asrama di Medan.
Kami juga membuka SMTK di Tomohon. Kami juga membuka PAUD atau TK, nanti juga SD di Tomohon. Ya. Dan kami rencana pikirkan untuk membuka di tempat lain, di Tarutung. Di Tarutung ada PAUD ya. Pendeta Simanjuntak ya. Dan kami pikirkan bagaimana kami juga mau membuka sekolah di wilayah Sumba. Kami pikirkan dengan serius menyelamatkan anak-anak remaja dan pemuda. Bukan untuk bersaing, menyaingi gereja-gereja lain. Ya, membangun sekolah-sekolah berbasis suara kebenaran yang mempersiapkan anak-anak ke LP3. Kepada pecinta ABAM, dukung dalam doa proyek-proyek ini. Oke, Tuhan berkati dan terima kasih untuk informasi yang sangat berharga dari Ibu usia 53 tahun ini. Oke, ada pertanyaan dari Ibu usia 61 tahun, menikah 2 anak. Selalu mau tanya nih, mengapa iblis yang jatuh ke dalam dosa tidak ada pengampunan? Tadi sudah dijawab ya nak ya? Tadi sudah dijawab ya. Kenapa iblis tidak bisa diampuni? Ya karena iblis sumber dosa. Ya, diciptakan dalam keadaan yang sempurna sebenarnya. Iblis melakukan dosa yang disebut original atau original sin. Dosa original sin, dosa asli, dosa awal, yaitu mau menyamai Allah. Kenapa iblis tidak bisa diampuni? Karena iblislah yang head to head melawan Allah. Ya. Oke, saya kira itu pertanyaan dan jawaban saya sudah ada di episode ini atau episode sebelumnya. Saya sudah jelaskan. Ya, Tuhan memberkati. Dari pria awet muda, mantan penyembah Yesus, kini pengikut Yesus dan para nabi. Mantan penyembah Yesus, kini pengikut Yesus dan para nabi. Apakah Anda tahu bahwa di Alkitab masih ada tersisa kebenaran-kebenaran ilahiyah? Apakah Anda tahu bahwa di Alkitab itu masih ada tersisa kebenaran-kebenaran ilahiyah? Oke. Saya tidak jelas maksudnya ya, dari pria yang awet muda mantan penyembah Yesus kini pengikut Yesus dan para nabi di Jakarta. Oke, saya tidak bisa menjawab karena tidak jelas maksudnya. Minta maaf. Dari pria usia 57 tahun menikah si borong-borong Tapanuli Utara. Salam Pak Pendeta, mohon maaf bahwa saya tidak bertanya kali ini. Tapi saya ingin memberitahukan bahwa ketika kami melayani di Jakarta, beberapa kali pernah juga ikut seminar yang Bapak buat di gereja dengan topik parousia, kedatangan Tuhan. Pada saat itu ada seorang jemaat yang Bapak gembalakan bersaksi tentang ciptaan Tuhan atau bintang beranak bintang. Bapak itu adalah seorang yang bekerja di bagian teleskop astronot di Hong Kong. Saya sangat terberkati dalam seminar itu melalui materi seminar dan kesaksian Bapak yang bersaksi tersebut. Selanjutnya saya beritahu Bapak bahwa saya adalah teman baik hamba Tuhan yang melayani pos PI di salah satu pos PI di Tarutung ya. Atas nama Anu. Kami sering pelayanan bersama keluarga, kami selalu mendukung pelayanan Bapak Pendeta ini. Selama 3 tahun kami lihat tidak ada cacat celah dalam pelayanan beliau. Mereka suami istri dan anak-anak kompak dan giat dalam pelayanan. Doa kami kiranya melalui pos PI di tempat ini banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih untuk masukannya. Jika perlu nanti saya akan tindak lanjuti. Ya, oke. Saudaraku sekalian, oke. Terakhir ya dari wanita usia 20 tahun. Salam Pak, mohon penjelasan ayat Yohanes 15 ayat 16. Perintah saling mengasihi ya. Banyak hamba Tuhan bilang apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Lalu ditunjukkan ayat tersebut.
Ayat itu berbicara tentang saling mengasihi ya Pak. Akan tapi kenapa selalu dikaitkan dengan berkat jasmani? Begini, ayat yang sama juga muncul di tempat lain. Kalau kamu tinggal dalam aku dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki. Artinya permintaan itu pasti tidak bertentangan dengan kehendak Allah jika orang itu sudah bersekutu dengan Allah. Dan persekutuan dengan Allah ditandai dengan hati yang mengasihi sesama. Jadi kalau minta sesuatu, pasti sesuatu itu bukan hanya berguna untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain dan demi kemuliaan Allah. Bukan permintaan untuk memuaskan ambisi pribadi. Itu. Tapi sayang seringkali ayat-ayat seperti ini ya dipakai untuk senjata minta apa saja kepada Tuhan. Dan itu penyelewengan. Ya, minta apa saja Tuhan beri. Oh enggak, Tuhan bukan Tuhan yang bisa diatur suka-suka. Kalau kamu tinggal dalam aku dalam kamu mengerti kehendakku, minta apa saja. Pasti permintaanmu sesuai dengan kehendak Allah. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.